Kalian lagi pingin belajar investasi, tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Mungkin video ini yang lagi kalian butuhkan. Halo semuanya, balik lagi ke channel gue Willy Sandi. Jadi di video kali ini gue akan coba share pengalaman gue mengenai dunia investasi dan pengalaman gue ketika pertama kali belajar investasi sampai dengan sekarang. Buat kalian yang lagi ingin belajar investasi, mungkin video ini adalah video yang cocok buat lu. Karena yang akan gue ceritain ini adalah pengalaman real dari gue, dan semuanya itu dimulai dari nol ya. Jadi gue nggak ada pengetahuan sama sekali mengenai investasi, dan itu gue coba belajar sendiri. Belakangan ini investasi mulai booming ya. Semenjak pandemi, orang-orang banyak yang tidak bisa melakukan aktivitasnya, lalu mungkin banyak yang dirumahkan, atau mungkin sudah tidak punya pekerjaan lagi. Tapi mereka punya uang, dan mereka ingin tetap mendapatkan pendapatan, lalu mereka mencoba untuk belajar saham. Nah, mulai dari situlah saham mulai kembali booming, lalu juga munculnya kripto, itu juga membuat dunia investasi menjadi semakin ramai. Jadi mungkin orang-orang yang di rumah itu punya banyak waktu untuk belajar dan mencari tahu tentang apa itu kripto dan saham, lalu mereka punya uang juga untuk diletakkan di instrumen tersebut, sehingga instrumen tersebut menjadi ramai diperdagangkan. Nah, mulai dari situ juga orang-orang mulai mengiterasi mengenai dunia investasi. Nah, tapi sebelum kalian masuk ke saham dan juga kripto, ada baiknya kalian mulai atau minimal kalian mengetahui instrumen-instrumen investasi yang paling basic dan paling dasar, serta memiliki resiko yang paling rendah. Jadi kalian nggak langsung terjun ke saham ataupun ke kripto, yang resikonya bisa dibilang paling besar di antara instrumen-instrumen yang lainnya. Oke, langsung aja gue mulai dari instrumen paling pertama kali yang gue pelajarin dan gue coba, dan resikonya ini paling rendah, yaitu adalah deposito. Jadi buat kalian yang belum tahu deposito apa, deposito itu gambarannya adalah kalian menabung, cuman uang yang kalian simpan itu harus disimpan selama periode tertentu. Misalkan deposito selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. Jadi selama periode tersebut uang kalian tidak boleh dicairkan. Apabila uang kalian dicairkan, biasanya bunga yang harusnya kalian dapat tidak bisa kalian dapatkan kembali. Jadi kalian hanya bisa mendapatkan pokoknya saja. Dan beberapa deposito pun ada yang memiliki penalti apabila kalian mencairkan sebelum jatuh temponya. Jadi keunggulan yang paling pertama dan paling penting dari deposito itu sendiri adalah paling aman. Kenapa? Karena deposito itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Jadi uang kalian yang didepositokan maupun tabungan kalian itu dijamin oleh LPS tadi sampai dengan 2 miliar per bank. Jadi kalau kalian punya dua deposito yang disimpan di dua bank berbeda, maka kalian bisa menyimpan di masing-masing bank tersebut 2 miliar. Dan itu sudah aman karena dijamin oleh LPS. Lalu keunggulan yang kedua dari deposito itu adalah bunganya tetap. Apa itu bunganya tetap? Jadi dalam 1 tahun, bunga yang kalian dapatkan itu pasti sejumlah yang ditawarkan. Jadi misalkan kalian ditawari bunga deposito itu 3% dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun tersebut, kalian pasti akan mendapatkan bunga 3%. Jadi tidak ada kata rugi di dalam deposito. Lalu keuntungan kedua dari deposito adalah kalian tidak perlu keahlian khusus. Ya, kalian tidak perlu belajar mengenai deposito itu sendiri. Kalian hanya cukup memiliki uang atau modal untuk ditaruh di deposito. Setelah itu, kalian tinggal datang ke bank, kalian bilang bahwa kalian ingin membuka rekening deposito. Nah, setelah proses selesai, kalian hanya perlu menunggu sampai deposito kalian jatuh tempo. Setelah itu, uang kalian akan ditransfer atau dikembalikan ke rekening kalian. Nah, namun di balik keunggulan itu ada kekurangannya juga tentunya. Kekurangannya itu bunga deposito itu relatif paling kecil dibandingkan instrumen lainnya. Rata-rata bunga deposito itu berkisar sekitar 2 sampai 4,5%. Itu untuk bank-bank buku 4. Lalu untuk bank pengkreditan rakyat atau BPR itu sedikit lebih besar, mungkin bisa sekitar 5 sampai 6%. Bahkan dulu bisa sampai 7%. Lalu kekurangan yang kedua itu adalah tidak bisa dicairkan kapan saja. Seperti yang gue bilang tadi, deposito itu punya jangka waktu tertentu. Jadi kalian tidak bisa mencairkan sewaktu-waktu apabila kalian butuh. Misalkan kalian buka besok, lalu ingin dicairkan 2 hari lagi, nah itu sangat sulit dan tidak cocok apabila kalian simpennya di deposito. Karena apabila kalian simpan di deposito, maka kalian akan banyak mengalami kerugian dan tidak bisa mendapatkan bunga. Lalu bunga yang kalian dapatkan tadi pun belum bersih.
Maksudnya apa? Kalian masih harus dipotong pajak 20% dari pajak bunga. Jadi keuntungan yang kalian dapatkan misalkan 3% tadi, itu juga masih harus dipotong 20%. Jadi apabila misalkan kalian nabung 3 juta lalu mendapatkan bunga 100.000, maka harus dipotong 20.000 dari 100.000 tersebut untuk dibayarkan ke pajak. Jadi kalian menerima bersih hanya sekitar 80.000 rupiah. Nah, itu instrumen pertama yang gue coba. Jadi gue coba buka deposito selama 1 bulan dan gue melihat itu kecil banget dapetnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan awal mula gue belajar investasi. Jadi kita coba buka rekening deposito, lalu kita coba lihat apakah itu worth it atau enggak, atau memang kita coba sambil belajar instrumen yang lain sambil kita taruh di deposito. Nah, selanjutnya yang kedua itu gue coba instrumen investasi yang namanya SBN, atau salah satu produknya itu ORI. Nah, SBN sendiri itu adalah surat berharga negara. Jadi kalian itu semacam membeli atau mengutangi negara. Jadi kalian memberikan uang kalian kepada negara, nanti setiap bulan atau setiap tahunnya kalian akan mendapatkan imbal hasil atau bunga dari uang yang kalian berikan kepada negara tersebut. Nah, sebenarnya SBN ini mirip-mirip dengan deposito konsepnya. Jadi kalian hanya tinggal menaruh uang kalian dan tiap bulan atau nanti tiap periode tertentu kalian akan mendapatkan imbal hasilnya atau bunga. Nah, keunggulannya apa? SBN ini dibandingkan dengan deposito atau instrumen investasi lain. Keunggulan yang pertama itu SBN bunganya atau imbal baliknya lebih besar daripada deposito biasanya. Seperti ORI 021 di tahun 2022 ini, imbal hasilnya itu ada di 4,9%. Jadi kalau deposito sekarang yang lagi turun banget bisa sampai 3%, SBN adalah salah satu pilihan yang resikonya juga rendah sama seperti deposito, namun tetap memiliki imbal hasil yang lebih besar daripada deposito. Lalu keunggulan yang kedua, seperti tadi yang gue udah sebutkan, SBN itu memiliki tingkat resiko yang juga rendah sama seperti deposito. Walaupun tidak dijamin oleh LPS tadi, tapi SBN ini dijamin oleh negara. Ya, dijamin negara karena uang kita dipakai oleh negara untuk kebutuhan-kebutuhan pembiayaan lainnya. Sehingga negara pun juga harus bertanggung jawab pada uang kita dengan menjamin uang kita serta kupon atau imbal hasil dari SBN tersebut. Bunga dari SBN pun juga tetap mirip dengan deposito. Jadi apabila tadi yang gue bilang bunganya itu 4,9%, maka kalian akan pasti mendapatkan 4,9% sampai dengan periode SBN tersebut selesai. Lalu untuk kekurangannya apa? Nah, dari SBN sendiri sebenarnya kekurangannya itu mungkin di imbal hasilnya masih ada yang lebih besar untuk instrumen lainnya seperti reksadana maupun saham ataupun kripto. Lalu selain imbal hasilnya yang tergolong masih lebih kecil dibandingkan instrumen berisiko lainnya, SBN juga kadang ada minimal pembelian. Seperti salah satu produk SBN yaitu ORI 021, minimal pembeliannya itu kalau gue baca itu 1 juta rupiah. Jadi kalau kalian lagi mencoba lalu modalnya di bawah 1 juta, mungkin nggak bisa untuk membeli produk SBN tersebut. Jadi kalian harus coba cari-cari mana yang memang cocok dengan budget investasi kalian. Oke, setelah mencoba instrumen SBN, gua juga mencoba instrumen selanjutnya yaitu reksadana. Jadi konsep reksadana itu berbeda dengan SBN dan deposito. Kalau di deposito dan SBN tadi, kalian hanya perlu menaruh uang kalian di dalam instrumen tersebut, lalu kalian mendapatkan bunga atau imbal balik dari investasi kalian. Kalau di reksadana ini konsepnya kalian menitipkan uang kalian kepada manajer investasi atau orang yang mengelola uang kalian. Nah, manajer investasi ini sudah berpengalaman dan sudah mungkin bersertifikasi, dan pastinya harus bersertifikasi karena mereka juga tergabung dalam perusahaan atau bekerja di perusahaan yang memang mengelola uang dan sudah mempunyai izin dari OJK. Jadi di reksadana ini kalian juga tidak perlu terlalu banyak mempunyai keahlian khusus seperti deposito dan SBN tadi. Kalian juga tidak perlu memiliki kemampuan khusus untuk menganalisa pasar atau detail sampai mungkin ke seperti di saham. Karena uang kalian itu akan dititipkan kepada orang yang lebih ahli di bidangnya. Sehingga uang kalian akan dikelola dengan baik dan lebih efektif. Karena uang yang kalian simpan tadi tidak hanya diletakkan di satu instrumen terkadang. Jadi akan dipecah oleh manajer investasi tergantung dengan reksadana yang kalian pilih.
Jadi di dalam reksadana pun kalian masih bisa memilih lagi profil resiko seperti apa yang kalian cocok. Misalkan kalian mau profil resiko rendah, jadi mungkin nanti manajer investasinya akan meletakkan uang kalian di deposito juga. Lalu juga mungkin di SBN juga. Lalu juga surat hutang negara. Jadi hal-hal yang resikonya rendah. Lalu di reksadana juga ada yang resikonya tinggi. Jadi uang kalian akan ditaruh di reksadana saham. Sehingga manajer investasi tadi akan mengelola uang kalian di pasar saham. Karena mereka lebih ahli dalam mengelola uang di pasar saham, maka diharapkan uang kalian pun akan berkembang lebih baik dibandingkan kalian yang berinvestasi sendiri di saham. Hal ini membuat reksadana punya imbal hasil yang tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan deposito maupun SBN. Nah, dari pengalaman gue juga, gue itu beli reksadana itu dari aplikasi Bibit. Ada juga aplikasi lain seperti Bareksa, tapi gue pengalaman menggunakan Bibit karena memang ada cashbacknya dan menurut gue itu cukup menguntungkan. Untuk awal-awal kita mencoba Bibit, mendapatkan cashback. Selain itu kita juga mendapatkan imbal hasil dari reksadana itu sendiri. Nah, kalau dari pengalaman gue membeli reksadana di Bibit, kita sudah mendapatkan imbal hasil yang bersih. Maksudnya apa? Jadi imbal hasil yang kita terima tadi tidak lagi dipotong oleh pajak. Mungkin di belakangnya sudah dipotong pajak ketika dikelola oleh manajer investasi. Tapi ketika kita terima, kita sudah tidak dipotong pajak lagi. Sehingga ini jauh lebih tinggi dibandingkan deposito tadi. Karena dari imbal hasil reksadana aja itu sudah hampir 7-8%. Sedangkan deposito hanya 3%, itu pun masih dipotong pajak. Jadi bisa dibilang reksadana ini salah satu instrumen investasi yang risikonya rendah, tapi tetap dapat memaksimalkan imbal baliknya. Tapi balik lagi ya, tergantung jenis reksadana apa yang kalian pilih. Lalu di balik keuntungan reksadana itu, pasti tentu saja ada kekurangannya. Sedikit kekurangan dari reksadana sendiri itu adalah kalian harus memiliki sedikit pengetahuan tentang jenis-jenis reksadana. Gue akan coba bahas secara detail mengenai reksadana mungkin di video lainnya. Tapi gue kasih gambaran bahwa kalian harus mengetahui bahwa reksadana itu profil resikonya bisa diatur. Seperti yang tadi gue udah bilang, kalian bisa mau resiko rendah maupun ke resiko tinggi seperti saham. Jadi apabila kalian pilihnya reksadana saham, kalian juga bisa rugi apabila kalian jual pada saat timing yang kurang tepat. Lalu tentu saja uang yang kalian titipkan tadi kan dikelola oleh seorang manajer investasi. Tentu saja dalam tanda kutip kita memakai jasa orang tersebut. Kita memakai jasa keahlian orang yang mengelola dana kita. Nah, pasti ada fee-nya. Mungkin dalam aplikasi Bibit yang gue pakai itu nggak kelihatan seberapa besar fee yang masuk ke perusahaan, tapi mungkin kita bisa ngelihat seberapa besar biaya yang digunakan oleh perusahaan tersebut atau manajer investasi tersebut untuk mengelola dana kita. Tapi dari pengalaman gua tetap reksadana itu salah satu instrumen yang menarik karena resikonya rendah, lalu juga imbal hasilnya itu tergolong lebih tinggi dibandingkan dua instrumen sebelumnya. Karena sampai sekarang pun dana darurat yang gue simpan itu disimpannya di reksadana yang resikonya paling rendah. Lalu resiko yang ketiga dari reksadana mungkin adalah perusahaannya itu sendiri. Karena uang yang kita investasikan tadi diinvestasikan atau diletakkan di perusahaan yang mengelola dana kita. Lalu resiko yang ketiga dari reksadana adalah tidak ada yang menjamin uang kita. Jadi uang kita sepenuhnya dikelola oleh perusahaan. Jadi kita sebagai investor harus tahu uang kita dipakai atau dikelola seperti apa dan dikelola oleh perusahaan reksadana seperti apa. Jadi kalian nggak bisa asal taruh di perusahaan reksadana. Jadi kalian juga harus tahu apakah perusahaan ini benar-benar valid atau legit. Nextnya gue juga mencoba instrumen peer-to-peer lending. Jadi simpelnya peer-to-peer lending ini kalian meminjamkan uang kalian kepada orang yang sedang membutuhkan. Membutuhkan di sini dalam arti mereka membutuhkan uang karena mungkin digunakan untuk pendidikan, untuk membeli barang konsumtif, lalu untuk mungkin renov atau mungkin berobat atau mungkin hal-hal lainnya yang membutuhkan biaya dengan cepat. Nah, dari pengalaman gue mencoba aplikasi yang namanya Asetku. Kenapa gue coba aplikasi Asetku? Karena bisa dibilang resikonya rendah. Karena sampai saat ini uang yang kita investasikan masih dijamin sampai 100% oleh Asetku. Nah, keuntungan dari peer-to-peer lending itu sendiri adalah
bunga atau imbal balik yang sangat tinggi. Jadi awal-awal gue mencoba asetku itu sekitar tahun 2020, imbal hasilnya bisa dari 18% sampai 24% dalam setahun. Itu pun sudah tidak dipotong pajak lagi. Jadi kalian sudah mendapatkan bersih bunga sebesar 18 sampai 24% tersebut. Dan bunga itu tentu saja berkali-kali lipat dibandingkan dengan deposito. Nah, itu salah satu keuntungan yang sangat menarik dari peer-to-peer lending. Nah, di balik keunggulan peer-to-peer lending itu sendiri, tentu saja pasti ada resiko-resiko yang ada di belakangnya. Resiko yang pertama tentunya adalah gagal bayar. Karena uang yang kita investasikan itu diberikan kepada orang yang sedang membutuhkan biaya. Nah, bisa jadi orang tersebut tidak bisa membayarnya. Dan bisa jadi uang yang kita simpan atau investasikan di aplikasi peer-to-peer lending tadi tidak kembali. Jadi kalian harus tahu juga resiko dan syarat ketentuan dari perusahaan peer-to-peer lending kalian. Jadi setelah kalian mempelajari resiko tersebut, kalian lebih aman dan lebih tahu. Seperti asetku sampai saat ini karena masih dijamin 100%, jadi gue merasa aman. Jadi bisa dibilang instrumen investasi peer-to-peer lending ini sangat beresiko. Lalu kekurangan yang kedua itu adalah uang yang kalian investasikan tidak bisa dicairkan kapan saja. Kalau dari pengalaman gua taruh uangnya di peer-to-peer lending asetku, itu sama seperti deposito. Jadi ada jangka waktunya seperti 30 hari, 15 hari, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan sampai 6 bulan, dan bahkan sampai setahun. Nah, jadi selama periode tersebut uang kalian tidak bisa dicairkan. Jadi setelah periode jatuh tempo kalian selesai, barulah pokok dan bunga yang harusnya kalian terima ditransfer ke rekening kalian. Nah, nextnya, ini adalah instrumen investasi yang lagi booming di 2020 karena corona. Gue belajar saham itu mulai dari sebelum pandemi di tahun 2019. Jadi gue coba untuk belajar investasi di saham, mau tahu seperti apa itu gambaran di saham, cara jual, cara belinya, lalu bagaimana cara mendapatkan keuntungannya. Nah, yang gue pelajari, salah satu keuntungan dari saham itu adalah tentu saja returnnya yang besar. Jadi imbal balik dari saham itu bisa dibilang tidak terbatas. Tidak ada yang tahu kalian bisa mendapatkan return sampai berapa. Ada yang bisa mendapatkan sampai ratusan bahkan ribuan persen, atau bahkan mendapatkan 100%, atau bahkan hanya 5 sampai 10%, dan tidak ada yang pasti dalam saham. Jadi imbal hasil yang dapat diberikan oleh instrumen saham itu sangat tinggi. Lalu keunggulan yang kedua dari saham itu sendiri, pencairannya itu bisa dibilang fleksibel. Peraturannya sekarang itu biasanya 2 hari kerja dana kita sudah bisa dicairkan atau ditransfer ke rekening kita. Gue akan juga coba bahas mengenai keunggulan dan kerugian dari saham itu sendiri, lalu bagaimana cara kerjanya. Mungkin di video terpisah karena akan coba lebih detail dan mendalam mengenai saham. Oke, di balik keunggulannya tersebut ada juga kekurangannya. Tentu saja semakin tinggi keuntungannya, resiko yang akan kita terima juga akan semakin besar. Jadi di dalam saham itu kita bisa rugi. Tidak seperti instrumen lainnya seperti deposito maupun SBN maupun reksadana yang risikonya rendah, saham ini kita bisa rugi. Jadi kalian perlu pengetahuan khusus atau minimal kalian perlu mempelajari mengenai bagaimana cara kerja saham, bagaimana cara jual beli, lalu juga bagaimana cara memilih emiten yang tepat. Lalu juga timing yang tepat sangat berpengaruh di saham. Nah, semua itu harus kalian pelajari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di dalam saham, kalian tidak bisa sembarangan karena itu akan semakin membuat resiko kalian menjadi lebih tinggi. Lalu di dalam saham juga bisa dibilang fluktuatifnya tinggi. Memang sekarang tidak setinggi kripto, karena kripto memiliki fluktuatif yang lebih tinggi. Namun, apabila kalian memasuki dunia kripto, ada baiknya kalian juga mengetahui atau minimal kalian masuk atau kalian mencicipi rasanya fluktuatif di dalam saham. Nah, di dalam saham jadi kalian bisa dari untung, besok bisa tiba-tiba atau bahkan sorenya kalian bisa tiba-tiba jadi rugi. Nah, jadi di dalam saham selain pengetahuan, pengalaman kalian serta mental kalian juga perlu dilatih. Gue sampai saat ini juga sambil belajar dan melatih mental di dalam dunia saham. Next, instrumen investasi yang lagi ramai banget dan bisa dibilang investasi masa depan, yaitu adalah cryptocurrency. Nah, sebenarnya gue sudah pernah membeli cryptocurrency itu dari 2017 ketika Bitcoin itu lagi tinggi-tingginya di harga
290 jutaan. Nah, waktu itu gue juga bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan dari koin namanya Stellar Lumens. Nah, setelah itu Bitcoin kan sempat jeblok tuh, dan bahkan sideways di harga 90 juta, 80 juta. Nah, itu sideways panjang hingga saat-saat pandemi dan kripto mulai booming lagi. Jadi banyak koin bermunculan, lalu juga cara membeli kripto itu lebih mudah dan lebih banyak pilihan platformnya. Lalu barulah gue juga memasuki dan belajar kembali dunia kripto. Nah, di dalam dunia kripto ini keunggulan yang paling pertama tentu saja sama seperti saham. Keuntungannya itu tidak terbatas. Namun di kripto, karena yang seperti gue bilang tadi, fluktuatifnya sangat tinggi, kalian bisa mendapatkan keuntungan ribuan bahkan jutaan persen itu hanya dalam waktu beberapa hari atau bahkan mungkin dalam satu hari, atau bahkan mungkin keuntungan ratusan persen hanya dalam beberapa menit atau jam. Maka itu orang berlomba-lomba untuk belajar mengenai dunia kripto karena keuntungan yang ditawarkan dan resikonya mungkin bisa dibilang sebanding. Lalu salah satu keunggulan kripto lainnya itu adalah pasar kripto itu bergerak 24 jam. Jadi buat kalian yang nggak kuat mentalnya, lebih baik kalian belajar di saham dulu untuk mengetahui apabila uang kalian tiba-tiba menjadi rugi, kalian minimal sudah punya pengalaman tersebut. Karena di kripto, bahkan ketika kalian sedang tidur, uang kalian bisa tiba-tiba dari untung menjadi rugi ketika pasar sedang crash. Tapi keunggulan dari pasar 24 jam tersebut adalah kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Kenapa? Karena kalian bisa trading dan uang yang berputar terus bergerak. Jadi nggak seperti saham yang ada jamnya dan stop setelah jamnya selesai. Kripto ini akan terus pasarnya bergerak sehingga kalian bisa beli di kapan saja lalu dijual di kapan saja dan tetap bisa mendapatkan keuntungan. Jadi potensinya ini sangat besar sekali. Lalu keunggulan yang ketiga, selain pasarnya 24 jam, pasarnya ini juga bersifat global. Artinya uang yang berputar itu adalah uang di satu dunia. Jadi nggak seperti Indonesia saja, uang yang berputar itu adalah rupiah. Dan atau mungkin banyak perusahaan asing atau orang-orang asing yang mencoba beli di IHSG. Tapi pasar kripto ini jauh lebih besar daripada IHSG itu sendiri. Karena uang yang berputar benar-benar satu dunia dan kita bersaing untuk mendapatkan keuntungan melawan orang-orang dari belahan dunia lainnya. Nah, kekurangan dari kripto tentu saja resikonya sangat tinggi. Bahkan uang yang kalian simpen tadi bisa benar-benar habis dan jadi nggak berharga sama sekali. Tapi tenang aja, semua itu bisa diakali apabila kalian memiliki keahlian atau kalian mempunyai money management yang baik dan benar. Maka dari itu, sebelum kalian belajar ke kripto, ada baiknya juga kalian belajar ke saham maupun instrumen investasi yang lainnya. Sehingga mental dan kemampuan kalian itu menjadi lebih terlatih. Jadi nggak langsung masuk ke kripto, lalu kalian tiba-tiba rugi, lalu tiba-tiba menjadi stres. Jadi di dunia kripto tersebut, pengalaman, pengetahuan itu juga salah satu faktor penting. Jadi kalian nggak bisa asal nyebur di dunia kripto. Sebenarnya bisa sih kalian langsung masuk ke dunia kripto, tapi tentu saja risiko yang kalian akan terima dan hadapi itu akan menjadi sangat 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 besar. Nah, sampai sekarang gue juga masih maintain untuk belajar saham maupun dunia kripto. Lalu juga masih ada dana yang ditaruh di reksadana maupun peer-to-peer lending. Kalau deposito sih gue sampai saat ini udah nggak simpen di sana karena sudah bisa digantikan dengan reksadana itu sendiri. Mungkin di video lainnya gue akan coba share mengenai bagaimana gue mengalokasikan dana investasi gue di berbagai instrumen tersebut. Nah, sampai di sini dulu video kali ini mengenai pengalaman gue belajar investasi. Lalu ada apa saja instrumen investasi yang bisa kalian pelajari dan kalian coba. Semoga dari video ini kalian mengetahui paling tidak profil resiko seperti apa, lalu juga berbagai jenis instrumen apa dengan resiko dan rewardnya sendiri. Apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe ke channel gua untuk bisa mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Salam cuan.